Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Vicol. Apa kabar? PPKM ya, jaga kesehatan ya teman-teman. Kali ini Vicol akan bahas alur cerita film Takdir. Kalau di Indonesia, Takdir mungkin ya. Karena kisah persahabatan ini bersahabat sejak kecil, lalu mereka terpisah sekian lama dan ketika dewasa bertemu lagi. Takdir berarti ya. Oke, gimana keseruan mereka saling mencari satu sama lain? Yuk cus ke belakang. Terlihat seorang pria bernama Avinas. Dia sedang duduk di taman persimpangan, sedang mengamati orang yang lalu lalang dan mengingat gadis kecil yang cantik sekali. Dia adalah Juno, sahabat masa kecilnya. Tiba-tiba ada telepon dari Super Ober. Ternyata Super Obernya itu salah telepon. Tapi di dalam telepon situ terdengar ada suara biola yang lagunya dia sangat kenal banget. Lagu itu sering dia mainkan saat masih kecil. Dan sekarang yang memainkan lagu itu adalah seorang gadis. Saat dia bertanya di mana lokasi dia memainkan biola, belum sempat dijawab, HP-nya tiba-tiba diambil oleh pencuri. Avi langsung mengejar pencuri tersebut dan ketika dia hampir menangkap pencurinya, tidak sengaja baju pencurinya sobek karena ditarik oleh Avi. Lalu dia ingat masa lalunya. Saat terus mengejar, dia berhasil menangkapnya. Ternyata HP-nya sudah tidak padanya lagi dong. Ternyata pencuri itu pernah mencuri barang Avi saat masih kecil dan barang itu adalah uang yang sangat berharga saat itu. Saat mengejarnya dulu, Avi mengalami kecelakaan. Flashback pun dimulai. Terlihat seorang anak memainkan biola. Ternyata dia adalah Avi kecil. Ternyata dia mengamen di persimpangan tersebut. Saat membeli panipuri, ada seorang gadis kecil yang cantik sekali juga membeli panipuri. Avi memainkan biolanya. Kemudian gadis tersebut meminta Avi membuat lagunya sendiri. Jangan memainkan lagu orang lain. Pertemuan kedua, gadis itu tidak memakai gelangnya karena hancur saat dia jatuh katanya. Gadis tersebut bernama Juno. Tentu itu Juno nama masa kecil gitu, bukan nama aslinya. Keesokan harinya Juno bertemu lagi dengan Avi. Ya, dia dipanggil Senu. Jadi Avi itu nama kecilnya Senu. Jadi si Senu memberi hadiah gelang untuk Juno. Setiap hari Juno memberi uang 100 rupiah untuk Senu di jam yang sama dari dalam mobil. Senu tidak tahu bahwa mobil yang memberinya uang itu adalah mobil Juno. Mereka sangat dekat, bahkan seperti ada ikatan khusus di antara mereka. Sampai pada saat Juno harus pindah ke Delhi. Esok paginya saat melewati persimpangan tempat biasa Senu ngamen, dia memberi uang dengan tulisan nomor HP dan melemparnya dari dalam mobil. Juno meminta Senu untuk menghubunginya. Dari situ Senu sadar kalau yang setiap hari memberinya uang adalah Juno. Belum sempat melihat nomornya, uangnya langsung dirampas. Saat menarik baju pencurinya, bajunya sobek dan ada tanda di pinggulnya. Karena terus mengejar tanpa melihat, dia tertabrak mobil. Senu ternyata ditabrak oleh seorang ibu-ibu. Saat suami ibu itu datang, dia menghampiri Senu. Namun di sana terlihat polisi sedang mengajari Senu untuk berbohong. Tapi Senu tidak mau. Melihat kepolosan dan kejujuran Senu, bapak tersebut berniat mengadopsinya. Begitupun dengan istrinya, karena mereka tidak memiliki keturunan. Dan pengadopsian pun dilakukan. Sunu dan Juno hidup bersama keluarga masing-masing. Juno ikut les biola dan Senu sekolah dengan baik. Saat ada acara ulang tahun teman Senu, dia diantar ayah dan ibu angkatnya. Dengan semangat ibunya memperkenalkan diri pada orang tua siswa yang lain. Tapi Senu malah memanggilnya Bibi. Dia sedih, tapi suaminya menyemangatinya dan menguatkan. Saat mau tidur, Avi bertanya apa artinya I hate you, karena dia dengar bibinya bilang itu pada pamannya. Lalu bibinya bilang, ketika cinta kita sudah lebih tinggi dari segalanya, maka terucaplah I hate you. Jadi saat itu mereka saling mengatakan I hate you. Kebiasaan tuh akhirnya dari kecil bilangnya bukan I love you tapi I hate you. Keesokan harinya Avi mendengar taman tempatnya bersama Juno sudah dihancurkan karena akan dibuat taman baru. Dan di daerah sana tidak ada yang mengenal Juno. Tentu Juno kan nama masa kecil ya, bukan nama aslinya.
Pupus sudah harapan Afi mencari informasi mengenai Juno. Sampai Afi dewasa pun dia sering mengunjungi tempat tersebut. Di sisi lain, Juno sedang membakar gelang pemberian Afi untuk dibuat gelang yang baru yang muat di tangannya. Karena dulu kan gelangnya kecil ya. Sekarang kita panggil Juno dengan nama aslinya ya, yaitu Priya. Saat pulang berbelanja, Afi dan bibinya berjalan kaki ke parkiran. Tiba-tiba belanjaannya jatuh. Afi memungutnya, sementara itu bibinya terus berjalan sambil nelpon. Ada mobil yang bergerak mundur karena penyanggah bannya itu hancur. Afi langsung berteriak, "Ma, ma!" Bibinya menoleh sambil kaget. Ini baru pertama kali ternyata Afi memanggilnya dengan sebutan ma atau ibu. Afi berlari dan langsung menolongnya dan memarahinya karena dia sambil nelpon, gak memperhatikan sekitar gitu loh. Ibunya menangis bahagia. Di sisi lain, pria mengatakan pada ayahnya dia rindu Hyderabad dan ingin ke sana. Hyderabad ini kotanya dia sama Senu ya, kota dia sebelum pindah gitu. Dan sahabatnya juga akan menikah di sana. Jadi dia ingin ke sana gitu loh sebelum dipindah ke luar negeri karena ayahnya kan dapat kerjaan di luar negeri. Dia mau pindah ke luar negeri lagi. Pria ingin ke kota masa kecilnya terlebih dahulu. Afi dan ayahnya sedang di dalam mobil. Afi sedang memperingati ayahnya akan bahaya rokok dan memintanya untuk berhenti merokok dengan mengatakan, "Berhentilah merokok, Papa." Di sini papanya kaget. Ini pertama kalinya loh Afi panggil dia papa. Biasanya dia manggil paman. Saat itu juga saking senangnya tuh papanya membuang semua rokok yang ada di dalam mobilnya. Begitu ibu melihat papanya berlinang air mata, ibunya langsung tahu kalau Afi memanggilnya papa. Kembali ke masa sekarang ya, waktu scene pencurian di awal tadi, Afi meminta ponselnya dikembalikan. Pencuri menelpon temannya. Ternyata ponselnya sudah masuk ke gudang. Karena menurut temannya kalau sudah masuk ke gudang yaitu percuma, gak akan kembali. Karena ponsel itu dibuat seperti baru dan akan dikirim keluar kota untuk dijual. Akhirnya Afi meminta diantar ke gudang tersebut. Sampainya di sana, Afi langsung masuk dan menghajar semua preman di sana. Karena jumlahnya terlalu banyak, Afi keluar dari gudang. Nah, terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Afi menghajar semuanya satu persatu, lalu dia kembali ke gudang. Ternyata HP-nya sudah dibawa kontainer dan salah satu pegawai memberinya motor untuk mengejarnya. Tapi pegawai itu nelpon atasannya, intinya untuk menjebak Afi gitu. Akhirnya Afi berhasil menemukan kontainer, tapi masih terjadi peperangan ala India yang pemeran utamanya tak terkalahkan. Lalu Afi mencari HP-nya di antara ribuan HP yang jatuh di sana. Saat dia menemukan HP-nya malah pecah LCD-nya. Bos pencuri yang mengetahui hal itu, dia sangat marah karena anak buahnya dikalahkan dengan satu orang aja. Dan supir truk yang mengabari kalau dia merusak truk dan dagangannya. Lalu bosnya menyuruh mencari cowok tersebut melalui data HP-nya yang udah diambil tadi ya. Saat Afi memperbaiki HP-nya di konter di dalam mall, ternyata bos dan anak buahnya datang ke sana untuk membunuh Afi. Seperti biasa, terjadi aksi kejar-kejaran dan perkelahian yang mustahil ala India. Belum selesai bertarung, Afi kembali mengambil HP-nya dan menghubungi supir Uber tadi pagi. Dia menanyakan lokasi wanita itu yang main biola itu di mana dan mengatakan itu adalah di pagelaran musik Rockford dan yang main itu cantik sekali. Dia berada di depan toko biola. Belum selesai nelpon, Afi diserang lagi. Kemudian kita flashback ke 7 hari sebelumnya. Afi sedang di bandara menunggu ibunya. Saat itu dia melihat Priya, tapi dia hanya menganggap wanita itu cantik. Dan Priya juga melihat Afi yang memegang tulisan I hate you darling. Setelah itu ibu Afi datang. Afi langsung menyambutnya. Priya bertemu sahabatnya yang sudah menunggunya di bandara. Di perjalanan ban mobil Priya bocor dan Afi kebetulan lewat, lalu membantu supirnya mengganti ban mobil Priya.
Pria melihat keluar, tapi karena hujan sangat deras, dia tidak bisa melihat Afi. Saat Afi duduk di persimpangan, ada anak kecil minta 100 rupiah pada pria, dan pria memberinya. Tapi saat ada anak kecil yang minta lagi, uangnya itu ternyata habis. Jadi Afi memberikan pada pria 100 rupiah. Saat itu juga mereka berkenalan. Sejak saat itu mereka berteman dekat. Ternyata saat perjalanan ke Hyderabad, pria duduk bersama ibu Afi. Selama perjalanan, ibu Afi mengoceh terus-menerus tentang Afi dan pernah menunjukkan cincin berlian pada pria. Saat pria pergi ke toilet karena bosan tuh sama ocehannya ibu Afi sengaja tuh menaruh cincinnya di tas pria untuk memancing pria mengembalikan cincinnya ke rumahnya. Niatnya mau menjodohkan pria sama Afi gitu loh. Ibunya mengira itu cincin murah. Ternyata ketika ayahnya bilang cincin itu berlian seharga ratusan juta, ibunya langsung kaget dong. Tapi tiba-tiba pria muncul di rumah Afi, berniat mengembalikan cincinnya. Pria kaget, ternyata Afi adalah anak ibu yang membuatnya bosan di pesawat. Lalu Afi membawanya jalan-jalan. Mereka semakin dekat karena selalu bersama. Saat di persiapan pernikahan temannya, pria melihat paman yang dulu menjual panipuri. Dia menanyakan Senu pada paman tersebut. Paman memberitahu saat itu Senu kecelakaan dan setelah itu tidak ada kabar lagi tentangnya. Pria langsung lari dan memainkan biolanya sambil menangis. Pria mengundang Afi dan keluarganya untuk ke pernikahan temannya. Ibu Afi menanyakan pada pria apakah dia mencintai Afi. Pria mengatakan dia memang menyukai Afi, tapi hatinya milik orang lain. Tidak sengaja Afi mendengar hal itu. Afi langsung mengejar pria dan mengantar pria pulang. Lalu di dalam mobil Afi juga meminta maaf atas sikap ibunya. Afi juga mengatakan dia menyukai pria, tapi hatinya juga milik orang lain. Keesokan harinya di acara pernikahan teman pria, Afi datang. Tanpa sengaja dia memegang tangan pria dengan keras hingga gelangnya patah. Lalu dengan amarah, pria menampar Afi dan mendorongnya. Dia juga memungut gelangnya. Kembali ke scene di mana Afi dipukul saat di mall. Dia diikat di kursi. Saat sadar, Afi berhasil lolos dan menghajar semuanya. Hingga bos pencuri pun tak luput dari hajarannya. Terakhir, Afi mengancamnya dengan senjata. मैंने चाबी देखी जान बचाई थी। क्या मैं देख लूंगा? आप जाइए सर। दरवाजा बंद कर। Afi pergi ke tempat yang supir Uber katakan di telepon tadi. Dia bertemu dengan pria di sana dan pria meminta maaf atas kesalahannya kemarin. Karena dia akan pergi ke Amerika Serikat, dia tidak mau menanggung beban kesalahan pada Afi. Tapi Afi tidak menjawab dan membeli sebuah gelang memberikannya pada pria. Afi juga meminta maaf karena itu salahnya dia kemarin. Lalu dia juga mengatakan kalau dia buru-buru. Sehingga Afi pergi meninggalkan pria. Tapi saat ditinggalkan, pria malah kelihatan menangis. Afi menghampiri toko biola dan menanyakan siapa gadis yang memainkan biola di depan tokonya tadi. Dia juga bertanya mengenai CCTV. Tapi penjual mengatakan tidak tahu perempuan itu siapa. Dan ini toko kecil, Pak. Tidak ada CCTV di sini. Saking bingungnya Afi untuk menemukan Junno, dia memainkan biola dengan lagu yang biasa dia mainkan waktu kecil dulu. Lalu pria yang mendengar lagu dari biola tersebut, dia langsung lari mengikuti suara biola itu. Pria pun terus berlari. Sesampai di sana, pria dan Afi sama-sama kaget. Saat Afi bertanya, "Junno?" Pria langsung lari memeluk Afi. Ending yang bahagia ya. Karena memang semua film rata-rata begitu ya, endingnya bahagia. Oke, segitu dulu cerita Vicol kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.